Halo, kita tunggu ya, Abang Abdul yang keren dan selalu punya pesona. Waduh, tapi bener, saya salah satu sosok yang mengagumi sosok Bang Abdul, ya. Jadi, apakah suara saya sudah cukup jelas? Kalau cukup jelas, tolong dikasih di komen. Kita tunggu ya. Iya. Kita tunggu. Mas Jai, Mat Sullivan, halo, selamat malam. Radit, kemudian It's Mizaki, hai, Linda, ya. Kita tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Ini harusnya Bang Abdul nih. Aman, suara saya sudah aman, video saya sudah aman, dan tayangan saya juga sudah aman. Tinggal menunggu Bang Abdul. Apakah Bang Abdul bisa ini? Kemana orangnya, hostnya? Oke, hai, Bang Abdul. Bang Halo. Abdul ada di sini. Halo, Bang Abdul. Hai. Tapi tidak nongol di... Hai. Hai, how's it going? Yeah, pretty good as always. Oke, gila. Gimana, Mas? Finally, akhirnya aku bisa bertegur sapa dengan sosok yang memang aku jujur nih ya, aku mengidolakan banget sosok Mas Abdul nih. Karena aku Berlebihan. Enggak. Aku suka banget dari cara treat Mas Abdul. Aku manggilnya Mas nggak apa-apa ya? Boleh lah, Mas. Ya, it's okay. Oke. Jadi aku tuh suka banget cara Mas Abdul tuh nge-treat bagaimana orang bertanya di TikTok, kemudian juga diberikan jawaban-jawaban yang seru dan juga unik. Itu aku suka banget sih. Dan itu cara yang beda. Dan akhirnya Mas Abdul dijuluki guru bahasa Inggrisnya anak-anak TikTok. Waduh. Baru aja sih ini. Ini masih saya harus menghilangkan beberapa orang yang memang belum sejalan sama saya. Jadi kalau memang saya tidak sejalan sama mereka, seharusnya mereka yang tidak perlu mengusik saya. Nah, di giliran saya mengusik balik, itu dikiranya saya yang menyerang mereka. Dikira saya pansos lah atau apa. Loh, come on. I'm just trying to help. Saya cuma mau membantu orang loh. Tujuan saya cuma itu doang, nggak lebih. Ya memang tujuannya selain mengenalkan saya kerjaan saya kan lah what I do for living. Apa yang saya lakuin itu kerjaan saya adalah saya itu guru bahasa Inggris gitu loh. Saya ngajar bahasa Inggris. Jadi siapa tahu dengan konten-konten saya yang untuk beberapa orang itu mudah dipahami, siapa tahu mereka tertarik untuk belajar sama saya. Saya rasa kerjaan saya halal kok. Iya, kayaknya nih Mas Abdul nih menganut sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, ya tadi saya bilang seperti itu, Mas. Saya pernah ngasih quotes tadi ke gini loh. Pas aku lagi perjalanan pulang kan, orang yang sukses itu bukan seberapa banyak duit yang kau hasilkan, tapi orang yang sukses itu seberapa manfaat kamu buat orang lain. Itu quotes yang saya kasih tadi sore pada waktu saya lagi live di TikTok saya. That's the point. Itu prinsip hidup yang memang selama ini aku jalanin juga, Mas Abdul. Jadi memang sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Tapi kalau aku melihatnya, karena kita selalu harus objektif ya, aku melihatnya sisi dari Mas Abdul ini sebenarnya adalah menghibur dan mengedukasi. Jadi memang segmented sih, Mas. Jadi kalau misalnya Mas Abdul bilang bahwa aku berusaha untuk menyingkirkan yang tidak sejalan. It's okay, no problem. Itu adalah hal yang wajar. Karena kita pun tidak bisa membuat semua orang lain bahagia dan suka dengan apa yang kita buat, betul kan? Jadi ya kita tidak bisa membahagiakan semua orang, tapi it's okay lah. Tapi kalau ngomong-ngomong nih, waduh, ini Bang Abdul boleh, Mas, boleh, bentar, boleh sambil ngopi nggak? Soalnya boleh. Saya udah, boleh ya, Bismillah. Bismillah, Masya Allah, 22 gram. Udah saya siapin untuk berdialog memang. Wih, keren. Ngopi with Abdul. Keren. Tapi ayo Mas, gimana? Aku tuh suka banget dengan konten. Aku tuh suka banget dengan konten Mas Abdul. Bahkan pertama kali konten Mas Abdul nongol, itu aku masih ingat. Iya. Pertama kali konten Mas Abdul nongol, itu aku masih ingat. Halo. Yeah, I'm losing you.
Oke. Iya. Halo Mas Abdul, it's okay? Oke, ini sinyalnya ya. Oke, halo Mas Abdul. Aduh, sayang banget pada obrolan kita. Oke, Mas Abdul. Halo. Halo Mas. Iya. Mas Abdul. Nah, saya itu Ah, ya, salah satu yang emang suka banget sama karyanya. Aku masih ingat pertama kali Mas Abdul itu posting di TikTok itu yang memparodikan Liam Neeson. Oh, halo. Jalan nggak di situ? Oh, dianya nge-freeze. Iya, sinyal Bang. Aduh. Iya, kita masih tunggu Bang Abdul ya. Iya, iya. Halo, halo Bang. It's okay. Halo Bang Abdul, sudah jelas cukup suaranya? Oh, masih freeze. Aku coba boleh pinjam sebentar. Iya, aku masih tunggu dulu nih ya. Ini Bang Abdul agak nge-freeze di sini. Halo Bang. Oke, ini udah. Iya. halo Halo Bang Mas. Abdul. Iya. Sudah cukup jelas suara saya? Oh, ini kayaknya saya harus ngopi juga nih. Ini saya, ya, sudah cukup jelas suara saya? Lumayan. Oke. Tadi apa pertanyaannya ya tadi ya? Oke, oke. Mas, aku tuh salah satu yang suka banget sama Hilang. kontennya Mas Abdul. Oke, thank you. Halo. Ya, Mm-mm. nah aku tuh masih inget konten pertama Mas Abdul di TikTok itu adalah memparodikan Liam Neeson. Bener nggak? Oh iya, iya iya bener banget. Itu. Iya, dulu Liam Neeson. Aku tuh yang apa namanya, I found you then I kill you. Itu gokil. Itu keren banget sih itu. Itu emang ngefan banget Mas sama Liam Neeson. Seru aja sih film-filmnya si bapak-bapak apa bapak-bapak karismatik itu emang luar biasa banget. I love it. Banyak film-filmnya Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3 itu emang bener-bener bagus. Sama apa itu Passenger Oke. atau apa gitu. Komuter Oke, juga The Passenger itu bagus banget. kalau nggak salah. Iya, yang dia yang memburu agen FBI di pesawat kan? Iya itu Marshall US Marshal kalau nggak salah. US Marshal. Oke, keren 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 keren. Nah, itu apakah Liam Neeson itu salah satu yang memang menginfluence Mas Abdul untuk tekun dengan bahasa Inggrisnya, Mas? Oh enggak sih, enggak. Hmm. Sebenarnya yang membuat saya benar-benar tertarik sama bahasa Inggris itu my Hmm. teacher itu she was beautiful. Guru saya cantik banget waktu yang kalau nggak tahu MTS itu SMP tahun 2000 waktu itu. Jadi akhirnya saya suka sama beliau karena cantik, wangi, muda. Ya ya wajar lah. Mas waktu SMP juga ngelihat guru cantik juga pasti senang kan, siapa sih yang enggak gitu loh. Karena uh, apa ya, kita wajar lah, normal lah ya. Akhirnya karena kok bisa sih guru lulusan SMA bisa dicari-cari sampai 3 kecamatan coba. Kecamatan Paiton, Wow. Kecamatan Kraksan, 4 kecamatan Besuk, ini di Probolinggo ya, kecamatan mencari orang, 5 sama Kota Anyar. Itu benar-benar mencari orang ini, tapi kekurangan dia adalah she just graduated from senior high school. Dia hanya lulusan dari SMA doang waktu itu. Tapi she was great. Itu Bu Yeni itu luar biasa banget. Jadi gara-gara dia, Bu Yeni namanya uh, ya. ya Yeni siapa ya? Yeni siapa lupa saya. Oh Yeni Sugiono Mhm. ya, nama bapaknya di belakang Yeni Sugiono. Masih ingat saya sama beliau. Begitu. Gara-gara itu ya udah akhirnya Oh, tertarik sama belajar bahasa Inggris. Akhirnya ngebaca-ngebaca, saya menciptakan rumus, saya buat rumus sendiri, di rumah masih ada buku-bukunya. Saya menghafal irregular verb, saya paham, saya tulisin di papan apa ya, di tembok-tembok rumah saya, bukan tembok sih, kayu ya. Rumah saya itu masih lantai tanah, terus kayu, dinding-dindingnya itu masih kayu. Kampung banget sih, dari kampung saya. oke. Nah, saya menghafal kamus, saya Kampung. menghafal. Oke. Oke, kita masih tunggu konektivitasnya. MTS, jadi udah mulai jago bahasa Inggris itu. Oke. Sampai akhirnya memilih platform TikTok nih untuk TikTok share. saya dihubungin kalau nggak salah dulu sama si
Natasha kalau nggak salah dulu. Jadi sebenarnya saya berkonten itu di Instagram. Instagram pertama kali saya berkonten itu tanggal 20 Januari 2019. Nah, sekitar bulan 7 atau bulan 8 gitu pihak TikTok ngubungin saya. Kita suka nih sama konten Bang Abdul nih. Gimana kalau kita ke TikTok gitu. TikTok Indonesia. Ini hoax bukan nih? Ya udah akhirnya aku buat ya Liam Neeson itu sebenarnya video di TikTok, cuman aku re-upload di TikTok. Video di Instagram re-upload di sana. Begitu, Mas. Nyaman mana, Mas Abdul? Konten di nyaman bikin konten di TikTok atau di Instagram? Dulu saya nyaman di Instagram, habis itu nyaman kedua-duanya, tapi sekarang saya lebih nyaman di Instagram sih. Saya lebih di Instagram, saya lebih nyaman di TikTok. Karena saya tahu gimana cara meng-FYP-kan diri, saya tahu. Cuman dari awal saya udah bilang, saya tidak pernah menyinggung orang, saya tidak pernah rasis, saya tidak pernah nyinggung agama orang, saya tidak pernah nyinggung suku manapun. Saya selalu minta maaf jika saya, mohon maaf yang berbeda keyakinan, karena kalau saya ngajar, saya selipkan bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Karena dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris ada sedikit persamaan, yaitu pengucapan makhorijul huruf. Nih contohnya ya. Contohnya adalah dalam bahasa Arab, dalam huruf hijaiyah itu ada alif, ba, ta, sa. Ada suara sa. Dalam bahasa Inggris itu ada th, unvoiced. Ada namanya unvoiced th, th yang unvoiced. Itu contohnya adalah thank, contohnya adalah than, contohnya adalah nothing. Itu wajib suaranya ya kayak sa gitu loh. Ada lagi yaitu voiced sound, th voice, th kan ada dua. Ada yang tebel, ada yang tipis. Nah, yang tebel ini sama seperti za, zi, zu, bas. Makanya, yang non-muslim, saya selalu, mohon maaf yang berbeda keyakinan. Dengan saya seperti itu saya sudah menghargai mereka gitu loh. Abdulism di sini tuh, saya bukan teroris loh, bos. Abdulism di sini saya punya cara gimana belajar bahasa Inggris itu tak harus kursus mahal-mahal gitu loh. Cukup kau manfaatin lagu. Aku belajar dari radio. I learn from radios, through music, through movies. Saya belajar dari film, dari radio, dari musik. Itu yang saya pelajari. Dari buku ya pasti, dari kamus pasti itu. Tujuan saya hanya itu. I'm just trying to help. Saya cuma mau ngebantu orang doang. Jadi jangan usik saya dong. Yes. Gitu. Kami jadi paham banget. Begitu. Iya, Mas. Kalau aku melihatnya itu lebih ke lebih ke pengalaman orang lain melihat dari apa yang Mas share ya. Kalau aku tuh selalu suka dan selalu enjoy dengan apa yang Mas Abdul share gitu. Suka aja ngelihatnya ya. Memang lagi-lagi kita tidak bisa menyamaratakan pendapat orang untuk selalu suka sama kita. Bener kan, Bang? Nah, makanya ya. Yeah. Lagi-lagi ya, kalau aku sih melihatnya ya bijak aja lah dalam bersosial media. Yang penting jangan sampai, kuncian di sosial media itu kan sebenarnya gampang. Jangan sampai menyinggung, jangan sampai mengganggu orang lain, ya kan? Dan Bang Abdul itu udah ada pada koridor yang tepat kalau aku lihat. Tapi ya ada aja gitu kan, ya namanya sosial media gitu kan. Ada aja yang coba mengusik gitu. Tapi it's okay. Itu jatuhnya lebih nanti akan membuat Bang Abdul lebih dewasa dan akan ketahuan kualitasnya gitu sih, Bang. Semangat terus, Bang. Gini bang, aku sebenarnya gini. Dari awal aku udah bilang gini. Anjing itu hanya menggonggong sama orang yang dia tidak kenal. Kalau dia sudah kenal, mau dielus anjing itu akan diem. Jadi orang-orang itu saya anggapnya seperti itu. Bukan mereka anjing loh ya. Saya mengumpamakannya. Anjing hanya menggonggong sama orang yang tidak dikenali. Kalau dia dikenali, dia tidak akan menggonggong. Kurang lebih seperti itu. Begitu loh. Jadi orang-orang yang menggonggong itu saya anggap, oh ya udahlah mereka belum kenal saya. They have no ideas. Mereka nggak tahu saya itu seperti apa. Personal branding seperti apa, self branding seperti apa yang saya bangun di social media, belum tentu itu mencerminkan saya di kehidupan sehari-hari. Jadi jangan bawa-bawa masalah walaupun saya hanya sekedar lulusan SMA. Tadi saya juga sempat tersinggung kan. Tadi saya terlambat ke sini karena saya masih live di TikTok saya. Saya sakit hati lagi saya nih, Mas. Saya diserang lagi sama pihak oknum lah ya, oknum lah. Saya sebutnya oknum. Nah, dia tidak terima saya kemarin
membela diri. Nah, terus di situ, kenapa kamu nyerang ini? Apakah gara-gara orang ini centang biru? Dia bilang, apakah gara-gara orang ini centang biru gitu? Sedangkan yang nyerang kamu itu banyak. Kenapa kamu serangnya yang centang biru? Siapa duluan? I did not draw the first blood. Jadi kalau tahu judulnya Rambo, filmnya Rambo itu judulnya adalah First Blood. Jadi yang disebut dengan to draw the first blood, bukan saya yang mulai. I did not start. Saya tidak memulainya duluan. I did not draw the first blood. Saya tidak menumpahkan darah awal. Gimana sih itu bahasa idioms lah ya. Jadi bukan saya yang mulai gitu loh. Saya hanya mengajarkan jika penyampaian saya itu tidak sesuai sama seleramu, ya kamu bukan target dari marketing saya. Target saya adalah orang-orang yang suka, orang-orang yang di luar sana yang sekiranya belum tidak bisa bahasa Inggris. Kalau orang udah jago ya ngelihat video saya ya rising lihat. Apalagi pokoknya kalau di Indonesia kalau nggak good looking itu nggak dimaafin. Dan saya nggak pernah minder sama keadaan saya. Saya tidak pernah minder sama itu. Tapi jangan bawa-bawa fisik. Ada undang-undangnya soalnya sekarang jangan bawa-bawa fisik. Saya dihina saya diem. Ngehina fisik saya. Oke, I'm fine, I'm pretty good. Menghina orang tua saya. Oh please. Tapi jangan pernah ada tadi sampai wajar dong orang nanya sertifikat dan kredibilitas kamu. Loh, ya Allah perasaan ini sudah beres loh. Aku udah kelar loh. Aku udah damai sama yang bersangkutan. Kita udah damai, kita udah berteman. Aku bahkan yang follow duluan. Aku loh yang bahkan dulu. Cowok ngalah dong mas. Saya cowok loh. Saya ngalah duluan tapi dia nanya. Karena saya buka, dia kepoin Instagram saya, kan di situ open both online sama offline. Saya buka kelas. Apakah salah saya yang mencari rezeki dengan ngajar bahasa Inggris walaupun hanya sekedar lulusan SMA. Nah itu saya mau panas, mau saya lawan tapi udahlah nggak usah berpanjang-panjang. Aku nggak suka sama drama ini. Biarkan saya di track saya, biarkan saya di jalur saya. Masalah tolong tunjukkan undang-undang yang ngelarang rakyatnya untuk ngajar. Kalau dia lulusan SMA nggak boleh ngajar, tolong kasih tahu saya. Saya cuma mau ngajarin orang. Ya wajar saya mengenalkan diri karena saya tak berduit, tak mampu saya bermarketing, tak tahu saya marketing mas. Makanya saya berkonten. Saya buat konten itu biar orang tuh tertarik sama saya, biar mau belajar sama saya. Ya kaum elit yang akan belajar sama saya. Udah, bahasa Inggris sudah dari kecil kok bapaknya bule, emaknya bule nggak akan tertarik sama saya. Yang tertarik itu adalah banyak di luar sana yang butuh bahasa Inggris kan. Siapa tahu mereka itu. Siapa tahu mereka itu butuh gitu loh. Keren. Tapi benar, tapi aku suka banget dengan karakter Bang Abdul yang emang punya karakter dan emang bagaimana how to bikin Bang Abdul punya yang namanya personal branding yang keren. Dan ini aku jujur ya Bang ya, tadi tuh awalnya aku tuh sempat ragu untuk DM Bang Abdul, tapi aku niat lillahi ta'ala, bismillah, mudah-mudahan Bang Abdul mau paling nggak baca deh gitu. Tapi sampai akhirnya ditanggepin dengan baik. Ini aku sepakat banget. Jadi orang tuh kadang suka ngelihat kita, ya udah yang kelihatan aja gitu. Padahal dia belum tahu sifatnya kayak gimana, karakternya kayak gimana, bagaimana dia diajak ngobrol tuh kayak gimana. Dan Bang Abdul tuh membuktikannya kepada saya bahwa Bang Abdul tuh emang benar-benar down to earth banget ya, down to earth flexibility deh. Tapi it's okay, keren banget. Bang, aku mau tanya lagi nih Bang. Jadi siap. Sampai akhirnya Abang tuh fokus bener-bener bahwa bahasa Inggris itu passion aku. Ini adalah jalan hidup yang memang aku bakal manfaatin untuk segala kebaikan. Itu di mana Bang? Di momen apa Bang? Oke mas, aku kasih tahu ya. Sebenarnya impian saya itu adalah aku tuh mau jadi peracik obat atau kerja di apoteker karena saya suka kimia banget. Bahkan saya ingin kuliah di ITS Surabaya karena kimia adalah ilmu sains, itu adalah cinta pertama saya. Jadi saya pengen kuliah di ITS Surabaya, tapi apa daya saya tak mampu. Keluargaku hanya petani, jadi orang tua saya tidak bisa diandelin untuk bisa mengantarkan saya ke jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya saya mencari sendiri gitu loh. Saya jualan es kelapa di rumah. Oh, boleh nanya ke tetangga-tetangga saya itu. Saya jualan es kelapa, saya jualan es sarang burung, saya jualan es dawet, Mas. Saya jadi kuli di Bali. Saya jadi buruh pabrik di Gedangan Sidoarjo, namanya pabriknya Integra, itu pabrik furniture. Itu sebulan saya di situ nggak kuat. Saya pengen kuliah doang, pengen bisa bayar kalau nggak salah dulu itu 8 juta kalau nggak salah uang mukanya itu kalau nggak salah ya dulu ya tahun 2006, 2007 lah ya. Nah akhirnya nggak mampu aku mas. Nah kenapa setiap kali aku bekerja dimanapun aku itu selalu bermasalah gitu loh sama bosku. Nah
Mm-mm. Yang pertama, waktu aku jadi kuli batu kan, jadi kuli batu itu kan proyek selama sebulan kan, aku jadi kuli batu di situ ngangkat-ngangkat batu buat apa ya, buat desa itu. Jadi sungai di gunung kan batu-batu ya. Nah, sungai itu belok. Nah, kalau dia lurus ke kampung orang, ke dusun, Ah, ada dusun. oke. Nah, itu ditutupin batu apa sih namanya? Ada keranjang kayak kawat, Iya, itu iya, diisi kayak batu. kayak fondasi gitu kan, supaya Di, iya, iya, kayak tapi kayak nggak pakai fondasi. semen, cuman diisi batu Iya, doang. Nah, itu iya, namanya paham, tukang paham. batu. Nah, itu digaji waktu itu 25.000 selama sehari, kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore, istirahat jam 12, makan doang. Makan, istirahat dan sholat gitu. Nah, aku bermasalah bukan gara-gara aku nggak giat, apa ya, nggak cocok gitu loh. Karena biasalah kayak gitu tuh kalau bukan masih ada ikatan itu dibuang mas, dilepas gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa aku itu berhenti di Sidoarjo gara-gara ada banyak kejadian di situ. Akhirnya aku cerita ke ibu suruh pulang, ya udah aku dengerin. Ya udah, kalau nggak mau pulang, udah nggak usah pulang itu. Ya udah, daripada ibu saya murka, mending saya pulang. Habis itu pada waktu di Bali ini udah enak aku kerja mas. Wah kayaknya aku bisa nih kuliah nih di mana di ITS. ITS nih. Aku mau kerja setahun, habis itu aku mau pakai kuliah. Apa yang terjadi? Aku jujur-jujur aja nih. Aku satu kesalahanku adalah karena udah lama banget waktu itu kan masih baru-barunya dari pondok ya. Bukan soalim sih, bukan soalim. Tapi masih jiwa pondok lah ya. It's Aku okay. kangen pengen sholat Jumat. Susah banget Masya itu Allah. daerah Canggu deket Pandai Brawo. Aku lari bolos dari kerja. Cuman Masya Allah. bolos sekian jam doang gara-gara aku pengen sholat Jumat. Aku dimarahin sama bosku. Padahal bosku itu orang Oh, Jawa, orang Jember. Nah, oke. Kedua, dia marah sama tukang, tapi dia sarkas ke aku. Loh, Masya aku Allah. lo rajin lo mbak sampai mataku lo ke apa ya? Ngegali Iya, iya, pondasi kan. iya, iya. Itu tanah tanah gerus apa sih yang buat pondasi itu sampai ke mata lo. Bah, Mata. Iya, aku iya. istirahat sejenak katanya aku males-malesan ya udah. Ya sudah Mbak, aku berdebat, ya sudah saya mau pulang. Silahkan gaji saya sebanyak ini, saya mau pulang. Terima kasih banyak. Mohon maaf saya kalau ada salah, saya gituin. Akhirnya saya memutuskan tahun 2019 saya memutuskan 6 bulan saya kerja di Bali. Saya kokinya waktu itu malah kalau saya yang ngurusin dapur itu hanya 1 juta loh mas sebulan habis. Jadi untuk Oke, 15 orang itu hanya habis 1 juta loh dimakan oke. 15 orang. Saya kokinya, saya ngatur belanja soalnya. Saya yang masak harus kayak gini. Kalau enggak orang itu beli ini, beli ayam, beli ini. Wah Oke. makan nggak enak, nggak jelas, nggak bersih lagi. Jadi kayak gitu, masih masih fanatik banget dan saya nggak bisa gerak. Mohon maaf yang non Muslim, saya Iya. tidak betah di Bali itu gara-gara babi was everywhere. Ngerti kan di Bali? Ada babi, I babi see, guling, babi, I see. aduh ya Allah sate babi, Bak- aduh aku nggak bisa bergerak. bahkan Namanya juga, bahkan iya, bahkan sampai FYP TikTok isinya itu semua iya ya. namanya juga, mohon maaf orang Paham, Bali, paham. mohon maaf, nggak bermaksud ini karena di keyakinan saya kan di kepercayaan saya dari kecil babi itu najis gitu loh. It's okay, it's okay. Dan jadi aku enak gitu loh. Dan kebetulan di sebelahku itu tempat pura Ngaben. Ya Mas, orang Jawa tahu-tahu ke Bali terus mayat dibakar. Ya kita kita gimana ya, takut ngeri gitu Mas, ya Allah Iya. kok suasananya apa ini berat banget gitu. Ya udah aku nggak betah di situ gara-garanya itu. Mohon maaf sekali lagi orang Bali, mohon maaf tidak It's bermaksud okay. mengungkit keyakinan siapapun, mohon maaf banget. Nah, Om Swastiastu, saya tahu Om Swastiastu, mohon maaf. Nah, di situ setelah saya ke Bali, saya pulang. Saya beliin ponakanku jaket dulu, saya ngasih duit ke ibu, Bu, saya mau ke Pare, Bu. Saya mau ke Pare, Bu. Oke. Kenapa kok ke Oke. Pare? Aku mau sekolah, Bu. Aku bilang ke adikku kan di situ atasanku waktu itu, adik kandungku cowok, beda setahun kita. Dia tukang cat, tapi gajinya udah 45.000, sedangkan aku masih 32.000. Ingat banget saya 32.000. Wow. Tapi kemana-mana saya selalu bawa buku kimia, buku bahasa Inggris, sama buku fisika. Udah, sisanya nggak aku bawa. Kenapa? Karena aku belajar, kemanapun aku pasti belajar. Karena aku nggak mau lupa, karena aku mau kuliah gitu loh. Apa perkataan temanku? Pada waktu teman-teman kerja, hak lillahi ta'ala, sumpah kan ada 3 kan. Ada wallahi, lillahi, billahi, wallahi, tallahi, billahi, ada 3 kan. Saya bawa buku saya pelajari, apa kata mereka, kamu mau kemana? Jadi kuli aja kok bawa buku. Sumpah nih, hak lillahi ta'ala Masya demi Allah. orang tua saya. Kamu mau jadi guru kak? Ya udah biarin suka-suka. Jadi mereka itu, makanya saya tahu Gatsu itu apa. Gatsu itu kalau di Surabaya kayak Doli. Kalau di Ya. Bali, mereka malam mingguan mabuk kemana-mana. Aku sibuk nata diri karena aku punya keinginan. Aku harus jadi
Aku harus jadi profesor gitu loh. Aku harus Masya pakai Allah. baju putih, pakai kacamata besar, aku ngeracik obat. Itu ya Allah, Mas tahu kan film kartun. Ah, Nama panggilanku waktu saya SMA adalah Abdul Basit Neutron. Sumpah saya suka banget karena saya suka kimia. Baju saya sampai saya kasih nama ABS Neutron. Panggilan saya adalah ABS Neutron. Banyak teman-teman SMA saya Abdul Basit Neutron. Saya tambah Neutron. Kenapa? Ada film dulu jadul Jimmy Neutron. Saya terinspirasi wow. banget sama dia. Iya Jimmy Rambutnya jambul Neutron. gini ya. Rambutnya jambul Iya ya. bener banget Jimmy Oh Neutron. iya. Jadi namanya juga anak kecil ya pasti ngelihat kartun pengen jadi kayak di kartun. Ngelihat ini pengen jadi ini, ngelihat itu pengen jadi itu ya kan? Pasti seperti itu. Nah ya sudah, habis itu semakin apa ya? Bagiku pakai baju jubah kayak di film-film kalau ilmuwan orang pinter itu kan berkacamata ya kan. Sebenarnya aku nggak minus ini kacamata cuman apa sih? Kacamata apa sih ini? Kacamata gaul, kacamata gaul. Bukan Mas, anti radiasi. Aku Oh, kemarin beli di kacamata anti Bandung. Iya, radiasi. ada Oh, anti radiasinya. Cuman cocok aja gitu, kayak berwibawa aja kalau pakai kacamata ya kan. Nah, habis itu setelah saya di Bali, saya mau ke Pare aja. Kenapa saya ke Pare? Karena di situ ada adik kelasku pernah ke Pare 6 bulan. Adik kelasku, saya tahu lah di MTS adik kelasku. Dia perasaan dia nggak pinter deh, tapi kok setelah datang dari Pare, kenapa dia bisa jago bahasa Inggris? Padahal jagoan bahasa Inggris waktu MTS itu saya jagoannya waktu itu. Mohon maaf, tidak bermaksud sombong karena, tapi kenyataannya memang seperti itu. Aduh, arogan banget saya nih. Memang pada waktu itu, memang saya menonjol banget. Semester 1 kelas 1 saya peringkat 3, semester 2 peringkat 1, kelas 2 saya peringkat 2, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 1. Saya memang ya lumayan lah ya peringkat lah. Sedangkan adik kelasku itu jauh lah dari 1, 2, 3 itu jauh banget lah, 10 besar jauh. Tapi kenapa dia pulang dari Pare kok dia bisa ngajar bahasa Inggris? Bah, kebetulan di Kraksan itu di Probolinggo ada kampung Arab. Di kampung Arab banyak orang Arab. Banyak orang Arab. Di situ apa ya apa sih istilahnya itu banyak jamaah-jamaah di situ, banyak asegaf dan segala macamnya itu ya banyak banget. Nah, aku dengar istilah kampung Inggris. Coba apa di pikiranku apa coba? Apa Mas? Kampung madu ya banyak madu, kampung Arab ya banyak orang Arab, kampung Inggris di pikiranku waktu itu apa kira-kira? Banyak bule. Iya, ternyata nggak ada zong, nggak ada bule sama sekali, nggak ada Mas. Oke. Wah, gila. And then? Nggak ada. Akhirnya aku datang ke Pare, aku kursus 1,5 bulan. Aku ditawarin ngajar sama 3 lembaga kursus. Ini si A, si B, si C. Nah, si A ini nemuin saya dulu, tapi harus ngambil program dulu. Ya udah aku ngambil program. Tapi si B ini sebenarnya mencari saya lebih dulu, tapi si A nemuin saya dulu. Ya udah aku kursus di sini dulu selama 1,5 bulan kan jadwalnya. Tapi setelah sebulan ini nemuin saya. Ini nih ada nih, tapi di rumah saya dari umur 15 tahun itu saya ngajarin. Waktu saya masih kelas SMA, saya ngajarin matematika, saya ngajarin fisika, saya ngajarin enggak, karena itu aliyah ya, aliyah itu nggak ada program IPA. Saya ngajar bahasa Inggris, saya ngajar matematika, saya ngajar bahasa Indonesia. Ke anak-anak sekitar sana. Jadi mereka harus bawa duit 1.000, mereka les ke saya. Jadi aku ngajar dari SMA, bawa duit ke 1.000 Mas. Kemarin aku sempat live, aku nggak pernah minta duit sama bapak, karena bapakku nggak ngasih duit. Aku harus nambal ban dulu, baru saya bisa dapat duit untuk jajan kan, sebenarnya. Habis itu, sampai mana ya tadi ya? Sampai ngasih duit 1.000 ke anak-anak. Ngasih duit 1.000. Nah, aku ngajar dari usia 18 tahun. Akhirnya pihak B ini nemuin saya tahun 2009 akhir. Diinterview lah sama adiknya yang punya lembaga, sama manajernya, sama salah satu guru senior. Ditawarin aku bisa ngajar langsung. Waktu itu, Mas, aku nggak bisa pakai celana sampai tahun 2010. Aku pakai sarung. Nggak pernah aku pakai celana. Nggak tahu pakai celana, enak pakai sarung. Ya wajar lah Mas, masih ya anak pondok, bau-bau pondok. Aku minta izin, sumpah aku bilang, boleh nggak ngajar pakai sarung? Karena di tempat kursusku mau ngajar pakai sarung, mau ngajar pakai apa, mau gondrong, it's okay gitu loh. Ya udah, akhirnya ada kok di foto di Facebook saya waktu kursus saya masih bersarung, kemana-mana saya bersarung, nggak pernah saya ke apa ya pakai celana itu nggak pernah. Apa nih akun Facebooknya apa nih, siapa tahu kita bisa lihat. Aduh, masih alay Facebook saya. DHUL
Dul Abdul, Abdulnya biasa aja. Oke, Dul Dul Abdul Abdul, Dul. Dul Dul. Abdul Dul. Iya, Iya, catat tapi tuh. untuk dulnya itu Oke, DHUL, oke, terus oke, spasi Abdul, Abdulnya biasa aja, yang di belakang DHUL lagi, Dul Abdul oke. Dul. Itu di situ banyak kok foto-foto sama murid-murid saya, baik itu, oh banyak banget murid-murid saya di situ. Aku ngajar di situ masih tahu kok, masih ada sejarahnya. Akhirnya aku diterima ngajar. Mereka suka sama cara ngajar saya, walaupun logat Maduranya masih ada waktu itu. Ya sudah Oke. diterima, di interview hari Sabtu, hari Senin saya dipasrahin camp, saya sudah jadi tutor camp sama jadi tutor kelas. Speaking Oke. satu waktu itu. Kan di sini ada speaking, ada grammar, ada pronunciation, ada vocab gitu loh Mas. Ya udah, akhirnya Sampai ngajar sampai 5 tahun. 2015 bulan puasa, saya berhenti ngajar di situ, saya mendirikan kursusan saya sendiri. Masya Begitu, sampai sekarang. Allah, sampai sekarang. Gitu. Luar biasa. Terus, Saya ya, ya. satu-satunya dari 2019 itu tanpa iklan, tanpa brosur, Hmm, tanpa silabus, tanpa website, tapi saya bertahan sampai 2015, sampai sekarang. Sebelum 2019 itu kan tanpa website, tanpa tanpa akun, tanpa media lah ya, tanpa Instagram, tanpa ini. Tapi banyak yang nyari saya, kenapa? Karena mulut ke mulut aja, mulut ke mulut aja. Tapi saya bertahan itu, sampai sekarang karena ya. saya single father, saya manajernya saya, direkturnya saya, sekretarisnya saya, yang ngatur kelas saya, semuanya serba saya. Cuman sekarang aku punya 2 officer dari tahun 2019 Januari, aku udah punya officer. Nah ini office saya nih sebenarnya nih, office saya. Oke. Itu Gitu. banyak yang tanya juga tadi, ada yang tanya juga, Bang Abdul, itu belakang-belakang tuh kok ada tulisan-tulisan penuh makna, itu apa sih, Bang? Itu Itu apa sih, Bang? sebenarnya Gitu. ini Heeh. tembok ini. Cuma, Tembok. Ini namanya Abdul Abdul kan mirror ini kan. Ini oh, Abdul 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 oke. Abdul. Aku pernah punya kafe. Aku 2 kali buka buka warung makan. Kenapa? Karena saya suka masak. I love cooking. Ah, Saya suka masak. Saya nama nama warung saya waktu itu adalah Abdul and the Cafe. Bukan teori, Abdul. tapi Abdul and the Cafe. Keren, Jadi, keren, keren, nah keren, habis itu keren. karena kafenya udah tutup, aku buka kursus, jadi aku ganti Abdul and the Theory, Abdul and the Theory. Jadi saya buat kursusan namanya Abdul and the Ah, Theory. Kenapa Abdulism? Karena saya punya kepercayaan sendiri biar orang itu bisa bahasa Inggris. Satu, nggak usah oke, belajar dari kamus, nggak usah belajar grammar, nggak usah belajar speaking, nggak usah belajar pronunciation, nggak usah belajar listening, nggak usah belajar TOEFL, nggak usah belajar IELTS. oke, Mau bisa bahasa oke. Inggris atau mau mau belajar atau mau bisa. Aku sih pinginnya Orang-orang bisa itu kalau bahasa Inggris. orang-orang yang datang ke saya kan mau bilang, saya mau bisa speaking loh. Kamu mau bisa speaking atau mau bisa bahasa Inggris? Ya mau bisa Iya, bahasa Inggris lah. Lah, kenapa kamu butuh hal yang kecil? Kenapa nggak yang besar sekalian? Kalau mau beli mobil ya mobil sekalian, jangan beli rodanya mulu. Ngerti nggak maksudnya? paham. Bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Orang yang bisa bahasa Inggris, speakingnya udah pasti bagus, grammarnya udah pasti bagus, pronunciationnya udah bagus, understandingnya udah pasti bagus. Nah, TOEFL-nya udah pasti bagus karena itu orang yang bisa bahasa Inggris. Orang yang bisa speaking belum tentu bisa berbahasa Inggris. Nah, itu kepercayaan saya, makanya saya sebut Abdulism. Kenapa? Karena dilarang Oke, ngafalin vocab, dilarang Betty bot, dilarang belajar oke. ayah ya ya wow wow pronunciation, dilarang nulis banyak. Aduh ya Allah please no. Don't. Pronunciation. Aduh, aduh. Iya Nggak sih. usah kayak gitu. Tapi ya sih bang, aku sometimes tuh kadang ya aku sepakat banget sih. Memang aku apa namanya kadang sering pernah juga ada satu momen diwawancarain sama media luar negeri. Ya udah semampunya aja gue bilang. Ya aksennya aksen Jawa apa aksen bahasa Inggris Purwokerto gue bilang gitu kan. Ya udah oke gitu. Siap siap Orang siap. orang British ngapak gitu kan. Nah tapi emang sebenarnya itu bisa dipelajarin ya bang. Aksen itu gampang, yang penting pronunciationmu benar. Pronunciationmu yang penting benar, Ah, tapi tidak harus belajar materi pronunciation. Murid-muridku paham kok, aku ngajarin seperti oke. apa. Oke, Aku berarti ngajarin hanya yang hanya penting buat skill kamu. Jika tak penting, nggak usah dipelajari. Biar tak cepat penuh otak kau, tak cepat bosan kau nanti. iya, butuh berapa Lo lama? Butuh berapa lama kalau andainya minimal, ingin minimal sharing sama mas. Bang Abdul? Oke, untuk belajar, untuk menciptakan skill dari nol, dari tidak ada menjadi ada, itu minimal itu 3 bulan. Tiga Asal dia bulan. konsisten. Ya, Oke. itu apa ya? Itu normalnya. Tapi kalau Oke. dari nol itu 6 bulan, 6 bulan dari Enam nol. bulan. Salah satu syarat menuntut ilmu itu adalah waktu zaman nih, waktunya lama mas. Jadi Oke. ya tidak bisa.
tidak bisa saya minta six pack dalam waktu 2 minggu, nggak mungkin. Baru fitness 2 minggu minta six pack nggak mungkin, apalagi kayak perut saya nggak mungkin. Baru nanam Betul. padi 2 minggu minta panen. Hey guys, tungguin sampai 3 bulan, sabar. Semua itu memang butuh Oke. proses, dan Oke. semua proses apapun, usaha ataupun proses, semuanya pahit. Yang nikmat itu buah dan hasilnya, tidak ada proses itu manis. Yang manis itu buah dong. Mana Masya ada orang nanam Allah. durian itu menyenangkan? Tidak ada orang nanam durian itu menyenangkan. Nanam padi itu tidak menyenangkan. Yang menyenangkan adalah setelah ada hasil panen. Begitu Oke. juga. Wah, Dan Abdul bijak. Abdul bijak ini. Abdul and Bijak teori. Bang, tapi kalau berarti abang juga kan buka yang namanya kelas belajar bahasa Inggris ya bang ya. Berarti itu siapa aja sebenarnya yang bisa join bang? Minimal usia SMA, ke atasnya terserah mau 70 tahun, 60 tahun, it's okay, doesn't matter. Selama dia Oke, mini. membutuhkan jasa saya untuk bisa berbahasa Inggris, ya ayo saya bantuin. Oke, wah keren Mm-mm. banget. Tapi tadi abang bilang kan, oh saya cita-citanya tuh pengen jadi apa kimiawan, wow pengen jadi profesor, pengen. Tapi sekarang bisa dibilang profesornya bahasa Inggris nih ya. Wah, tapi Berlebihan aku kayaknya. melihat kayaknya Bang Abdul ini punya kans atau punya sesuatu yang emang cukup unik ya dari gaya bahasa, dari gaya bicara, apalagi kalau udah apa namanya duetin duetin yang itu loh Bang, yang ala-ala pakai ala-ala apa film-film Hollywood itu Bang. Itu keren banget Bang. Oh, itu Yang keren banget. Eliana. Wow, itu keren banget. Ini seandainya Hmm, kita berandai-andai nih, seandainya Abang dapat kesempatan nih untuk bisa hmm. join di Hollywood. Waduh, kayak mana Wah, perasaan Abang, Bang? mimpi terlalu tinggi itu. Kalau jatuh sakit banget itu. Wah, tapi kan, tapi Abang ini, tapi secara tidak langsung kan ini kita ngobrolin tentang sesuatu hal-hal yang baik. Karena Abang dari Mm-mm. ucapan aku tuh kepingin jadi profesor. Paling nggak diarahkan bahwa Abang jadi Ma, orang yang emang benar-benar memahami bahasa Inggris. Nah, kan? Aduh, udah Dan ketinggian. Itu kan hanya mimpi seorang yang masih labil waktu itu. Kalau sekarang kan udah oke, nggak labil. Kita main yang realistis aja lah, yang nyata-nyata oke, aja lah. oke. Kalau nggak nyata ya Hal apa yang pingin abang kejar dalam waktu dekat ini? Kita ngomong di 2021 deh. Hal fokus apa yang pingin abang kejar di 2021, bang? apa ya? Pengen nikah gua nih, udah Pengen tua saya ini, udah nikah. Ya 33. Allah. Pokoknya kalau abang Dikira aku nikah, gay. Ya Allah, hey, I'm not gay. Excuse me. bang, bang, Obrolan apa itu? bang, saya Apa? spesialis MC wedding. Kalau nanti abang nikah, abang bisa kabarin saya. Ntar saya datang MC wedding pernikahan abang. Oke, Hmm, pokoknya siap siap, kita siap, nanti ke siap. siap nanti kita ke mana? Ke Kediri. Oh, nanti saya siap MC abang. Ya, ya, ya. Ya, bang, kalau Enggak lah, aku ngeliatin, pengen berinvestasi, pengen beli tanah dulu di sini, di Pari pengen beli tanah, pengen buat kursusan ini kan masih kontrak sih, ngontrak 5 tahun ini. Jadi pengen beli amin, tanah, pengen buat kursusan saya sendiri gitu loh. Maksudnya amin, tanah sendiri gitu lah. amin. Tapi dari efek sosial media, abang kan selalu videonya kalau nongol tuh FYP, FYP, FYP. Aku tuh sampai how's it going, how's it going. Oh gila ini orang bukan orang sembarangan ya aku bilang. Wah, Ini bukan orang sembarangan. Coba bang, tapi demi abang tuh sampai akhirnya Bismillah lah, mudah-mudahan mau live bareng. Aku kepingin banget ngobrol dan pingin sharing sisi lain dari Abdulism dan emang waduh, emang abang tuh sosok inspirasi lah. Dan memang belajar tuh dari mana aja, dapat inspirasi tuh dari mana aja, dan termasuk malam hari ini pun saya belajar banyak dari sosok Abdulism nih. Wah, keren, 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 keren. Tapi seberapa kalau ngeliatin tentang potensi dari bahasa Inggris sendiri nih bang, kalau ngeliat potensinya di industri saat ini bang, seberapa penting sih bang bahasa Inggris bang? Kalau buat bang Abdulism? kelulusan. Oke, kelulusan, syarat kelulusan, walaupun saya belum kuliah, tapi murid-murid kan saya bilang, aku butuh TOEFL, sir, karena itu salah satu syarat kelulusan saya. Saya butuh Yes. TOEFL, saya butuh IELTS. Sir, kenapa sih ada job interview? Gini loh mas logikanya, pekerjaan yang di interview pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia pasti beda lah ya, beda, beda gaji lah ya. Yeah. Alah, kerja itu jangan lihat gajinya. Oke, kita realistis dulu. Kamu senang nggak kerja seharian dibayar 2 juta sama kerja dibayar 7 juta? Lebih enak mana kira-kira gitu? Pasti semua orang mikirnya 7 juta dong. Ya iya, makanya biasanya kerjaan-kerjaan yang bagus itu di interviewnya nggak pakai bahasa Indonesia. Biasanya, kebanyakan. Iya nggak sih, Mas? Betul, betul. Bahkan Nah, event-event guru internasional biologi udah bisa bahasa oke. Inggris. Oke, guru biologi bisa bahasa Inggris sama guru biologi tidak bisa bahasa Inggris, tahulah dia ngelamarnya kemana aja, siapa yang lebih luas sayapnya kira-kira, Mas. Ya yang jago bahasa Inggris dan yang punya ilmu tinggi Hmm. lah.
lawyer bisa bahasa Inggris sama lawyer tak bisa bahasa Inggris kira-kira lebih. Lawyer bahasa Inggris. Nah, iya makanya kayak gitu aja sih kalau mau kuliah di luar negeri, kalau sultan ya anak sultan, apa ya, kaum kaum elit menengah ke atas udahlah kita nggak usah ngomongin mereka. Orang-orang yang butuh beasiswa itu kan banyak, beasiswa itu kan butuh persyaratan kayak IELTS dan TOEFL. Nah untuk dapetin IELTS dan TOEFL, nah sekarang kita lihat kalau ada orang yang bilang grammar itu nggak penting, sekarang saya nanya, TOEFL dan IELTS itu yang menciptakan siapa? Kan bule. Nah, TOEFL dan IELTS itu grammar bukan? Grammarnya harus benar, structure-nya harus benar, speaking-nya harus benar, pronunciation-nya harus benar. Apalagi speaking IELTS gitu, apalagi nulis-nulis essay kayak begitu, writing dan segala macamnya. Oke, keren. Gokil. Gue harus belajar nih. Saya harus belajar sama Bang Abdul nih emang nih. Aduh, saya ngajar pemula loh Mas, bukan orang jago. Saya bener, saya tuh kadang suka diceng-cengin juga Bang Abdul. Kadang kan sering tuh pernah dapat apa namanya kesempatan untuk bisa berangkat ke Spanyol, ke Inggris. Kadang diwawancarain kan sama media-media sana kan. Ya media sana udah menerka-nerka aja gitu. Ya aku bahasa Inggris mampunya gitu. Tapi ya aku terus belajar gitu. Dan aku ngamatin banget apa yang Mas Abdul sharing, kegiatan-kegiatan Mas Abdul, apa bahkan sampai memancing kan. Mas Abdul bilang bahwa mancing ini bukan untuk hidup, ini adalah bagian dari hobi saya. Jadi so what gitu. Kenapa kamu masih ngurusin hobi gitu? Uruslah hidup kamu gitu kan. That's right. Tapi keren. Lord Abdul emang keren. Jadi kalau kita lihat lagi nih Lord. Lord ya, banyak banget komentar. Ini aku boleh sambil baca beberapa komentar atau ada yang pengen nanya, boleh ya Bang Abdul ya? Boleh, ayo boleh. Aku fine kok, aku free. Iya, kayaknya beberapa muridku nonton di sini kok, jadi dia tahu aku lagi ngapain. Jadi banyak banget yang komen-komen, banyak banget di sini komentar-komentarnya. Lord Abdul keren banget, he's so great. Kemudian juga apa namanya, Bang Abdul keren banget tuh kan. Temukan Bang Abdul dengan Mas Valen. Oh siap, insya Allah nanti kalau saya ada kesempatan untuk ke Pare, nanti kita review makanan, Abang Abdul ikut ya, temenin saya Bang ya. Oh siap. Nanti saya jadi tour guide-nya. Oh mantap, ini baru nih, keren nih. Oke, Bang Abdul, kalau ngeliatin tentang apa namanya, nggak semua orang suka dengan apa yang Abdul share, apa yang Abdul bagikan di sosial media, sampai bahkan menanggapi apa komentar haters itu dengan sangat lucu dan elegan. Itu gimana caranya, Bang? Itu gimana caranya? Bisa sambil tersenyum, bisa sambil apa? Ngasih parodi itu nggak gampang loh Bang. Itu gimana Bang? Aku boleh dikasih share? Orang yang negatif, komen negatif, kalau kita tanggapi negatif, itu akan menjadi double negatif. Mending kita nggak usah tanggepin aja. Kalau bisa kita tanggepin yang positif, biar dia nggak negatif lagi. Jadi tujuan saya nanggepin yang, kenapa yang positif nggak saya tanggepin? Karena saya mau memperbaiki diri kan. Saya mau buat orang-orang yang negatif itu tidak negatif lagi. Jadi mending saya respon yang negatif, biar dia tidak negatif lagi, biar semuanya sejalan gitu loh. Biar semuanya itu satu tujuan sama saya, satu visi dan misi ya kan. Kalau dia itu tidak sepemikiran sama saya, udah get the hell out of here. Pergi saja, urus-urusanmu sendiri. This is my place, this is my account, this is my Instagram, this is my TikTok. So just leave me alone, back off. Mending pergi aja. Mending urus urusanmu, saya urus urusan saya. Saya mau orang yang hanya suka sama saya. Orang yang nggak suka, ngapain? Nanti itu kan membawa hal negatif. Itu kan bawa kepikiran gitu loh. Jadi nggak usah dipikirin. Keren. Aku sih banget. Gitu. Abdul itu memang gokil. Tapi kalau misalnya cita-cita nih Bang, Abang kan pasti punya cita-cita lagi kan di posisi Abang yang sekarang. Semakin, aku tadi berarti terupdate itu ngelihat sekitar 460.000 ya followers TikTok ya. Iya, kayaknya ya. Itu keren banget. Instagram itu 35.000, YouTube-nya itu Abdulism sekitar 6.200-an tadi kalau nggak salah. YouTube aku belum aktif, nggak aktif lagi aku di YouTube. Nah, Bang punya cita-cita pingin ke negara mana nggak sih Bang? Pingin ke negara mana gitu? Kalau aku pengen ke Manchester, pengen ke Inggris, pengen ke Manchester karena aku fan Manchester City. Fans Manchester City ya Bang? Kalau aku MU Bang. Ampun. Tapi aku
mengagumi Kun Aguero, aku mengagumi David Silva, aku mengagumi Joe Hart. Bahkan aku pernah nonton matchnya Manchester City lawan Manchester United itu di kandangnya City dan stadiumnya itu ambience-nya bener-bener keren banget. Dan aku suka dengan gaya bicara mereka kan, it's cool mate gitu kan, hi mate gitu kan. Makanya aku bilang, Bang, semakin kita ke Inggris atas dari London kita ke atas tuh orang Inggris tuh aksennya tuh seru-seru loh, Bang. Banyak yang sampai kumur how's it going gitu kan, kayak misalnya hi me gitu, hi me ya tapi it's okay, itu mudah-mudahan tercapai ya Bang ya. Insya Allah nanti ya kita nggak pernah tahu, siapa tahu nanti ada yang nonton di sini. Amin. Ya kan, pingin ngajak Abang ke Manchester gitu kan. Manchester kotanya bener-bener best Bang. Itu bener-bener. Wah, udah keliling dunia nih abangnya, nih luar biasa. Tapi bener-bener apa ya? Jadi kalau London itu kan tipikal orangnya cenderung cuek karena memang dia kan kota banget. Jadi kalau Manchester tuh lebih warm, lebih hangat, orang-orangnya lebih penuh senyuman. Kadang sometimes kita nggak butuh bantuan, mereka menawarkan bantuan. Ya mudah-mudahan Abang bisa mempraktekkan your accent in England. Widih, gokil. Siap. Ini ada yang nanya nih Bang, ada pertanyaan nih. Berapa waktu tercepat sampai bisa bahasa Inggris? Waduh. Kalau kamu lihat levelmu dulu. Jika kamu kita bayangkan anak kecil ya, Jika kamu itu anak kecil baru lahir, kira-kira untuk bisa jalan butuh berapa lama sih? Apakah 2 bulan udah bisa jalan? Hey, wake up. Nggak mungkin. Kalau kamu bener-bener nol banget, bener-bener buta banget sama bahasa Inggris. Tapi kalau kamu itu mulai dari level 2, kalau kamu tuh tujuannya lantai 10, ya sudah. Kamu udah dari 2, tinggal ada 8 lagi yang harus kamu naikin. Kalau kamu mulai dari 5, ya sudah. Kamu tinggal naik lagi ke atas. Just sesimpel itu sih sebenarnya. Waduh, berarti tidak ada tidak ada kata terlambat ya Bang untuk belajar bahasa Inggris ya Bang ya? Lebih baik telat daripada tidak sama sekali kan. Wow, tuh. Tapi bener sih, semakin kita praktis. Tapi setuju nggak sih Bang kalau misalnya kita semakin banyak praktis atau semakin banyak kita praktek ngobrol bahasa Inggris tuh nanti kita akan lancar dengan sendirinya. Bahkan istriku tuh yang emang nggak paham banget bahasa Inggris, dia stay hampir 1 bulan di UK, dia ngerti dikit-dikit tuh Bang. Apalagi 3 bulan di Kampung Pare kan. Ya. Sekeren Abdulism nih pasti nih. Bahasa itu Mas, bahasa itu bukan dianalisa, bahasa itu bukan dipelajari, tapi dibiasakan. Gimana cara membiasakan diri sama bahasa Inggris? Nah di kelas saya biasanya dikasih tahu sih. Oke, jadi nah, silakan. Salah satu cara untuk membiasakan diri ya ini yang saya kenakan ini adalah kamu harus punya ini, harus ngedengerin musik setiap hari yang memang benar gitu loh. Dengerin saja, tiru saja dulu, nggak usah ribet-ribet gitu loh. Nonton film itu bagus. Orang yang nonton film, dengerin lagu, nonton film, main game yang berbahasa Inggris itu pasti lebih cepat understandingnya daripada yang dia cuma nganalisa, nulis warna merah, hitam, dan biru. Oh, come on. Ini adalah bentar lagi 2021 loh, please. Janganlah nganalisa mulu, ya elah. Apabila Tanwin ketemu sama, loh kok tajwid? Apabila dia subjeknya ini terus kayak gini, oh come on. Janganlah. Mending langsung praktek aja. Nih Bang, lebih penting learning dulu atau speaking dulu sebenarnya? Enggak, dua-duanya. Praktek aja. Praktek itu bukan hanya gini, Mas, orang yang jago main bola bukanlah orang yang main bola setiap hari, tapi orang yang latihan setiap hari. Latihannya pemain bola tidak nendang-nendang bola doang. Dia lari-lari, zigzag, lari-lari gini, fitness, push up, sit up, banyak tuh. Mas pasti tahu lah kalau suka bola. Orang yang jago karate itu bukan orang yang berkelahi setiap hari loh. Tapi orang yang latihan setiap hari, kita lihat apakah latihan karate itu hanya nonjok-nonjok doang? Nggak ada stretchingnya, nggak ada lari-larinya, nggak ada apa gitu. Oh come on, banyak kan. Jadi begitu juga dengan bahasa Inggris. Praktek bahasa Inggris itu bukan hanya sekedar speaking setiap hari doang. Bukan hanya doang. Input tuh dari sini. Dari telinga. Yap. Ini ada salah satu mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, pertukaran pelajar dari kalau nggak salah ini Tajikistan di Persia. Ini namanya Mustika Rimzot. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Persian Boy. Ini kalau saya bahasa Inggrisnya salah dimaklumi ya Bang ya. Siap. Mantap to your skill and knowledge. But my question, do you think that responding rude to people in public is fine? Nah,
Gimana tuh Bang? Abang mungkin mau menjawab atau mau menanggapi nih. Ini dari Posti Karinzot, mahasiswa Persia dari Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Saya pakai bahasa apa ini? Pakai bahasa Inggris dong Bang. Waduh, susah banget ini. Waduh. Waduh, seperti itu. Okay, responding rude comment in public. Is it fine? It is. It is fine. Because I wanted them to stop being rude. So why are you being so rude to me? Because I'm not rude. Jadi gitu aja sih. Yeah, that's fine. Aduh, bener gak ya bahasa Inggris saya? Is my English is my English correct? Korek kuping kali ya. Emang harus setuju nih. Emang harus sering nonton film tanpa subtitle dan dengerin musik paling cepat ngertinya. Jadi berkunjung Exactly. luar biasa. Exactly ya. Jadi kita silakan teman-teman boleh sharing, boleh cerita apapun atau boleh tanya-tanya apapun bareng sama Abdul. Ini ada nih, kalau tes apa nih, IELTS atau TOEFL, apakah bisa dengan metode IELTS TOEFL. IELTS TOEFL, apakah bisa dengan metode Abdulism Bang? Wih, gokil nih. Aduh, bisa nggak ya? Pertanyaannya nih. Kesinilah ke Pare nanti biar tahu. Cari tahu aja sendiri, siapa tahu bisa. Gokil. Jadi gimana kalau dari Abang Abdul kemana nih? Tempatku itu di Pare, Kampung Inggris, Pare Kediri. Pasti tahu orang-orang di sini kan Kampung Inggris kan tidak luas ya. Maksudnya tidak seluas Jakarta lah ya, tidak seluas Depok, tidak seluas Kroya ya. Dari mana Masnya? Saya dari Purwokerto. Tidak seluas Purwokerto. Ya hanya dua dusun kok, dua kampung, dua desa doang sih. Nanya, di mana kursusan Abdul and the Theory? Oh pasti tahu. Okay. Pasti tahu, pasti dianterin. Ketik saja Abdul and the Theory di Google Map, pasti dianterin ke tempat saya nanti. Benar. Tapi aku mau nanya juga nih Bang. Ada efek positif nggak Bang? Setelah Abang sampai akhirnya tuh viral, dikenal banyak orang, videonya nongol di mana-mana, diliput berbagai media. Apa efek positif yang Abang rasakan Bang? Banyak murid sih, alhamdulillah dapat banyak murid, dapat banyak followers juga. Ya ini ada tawaran endorse beberapa kali, ada tawaran ngisi voice over juga kan. Jadi ya udah diterima aja. Siap-siap Bang, nanti kayaknya Disney Plus bakal ngincer Abang nih. Waduh. Amin dong. Gara-gara aku kan pakai hashtag voice over kan. Memang waktu itu aku memang lagi ngisi kayak mengisi suaranya kayak yang pertama itu aku niruin suaranya si Jason Statham itu. Yang kayak gimana itu lupa aku. Kalau nggak salah gini deh kayaknya. Coba Bang. I don't know who you are. I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are gimana sih? Lupa aku. Ajaib. Gue kayak lagi nonton Transporter. Gokil, keren banget. Kayak lagi nonton are a very particular set of skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that would be the end of it. But if you don't, I will look for you. I will find you and I will kill you. Ya begitu sih gara-gara aku nih. Aku ganti namanya menjadi Liam Abdul. Tapi kalau ngomongin artis Hollywood, Abang ngefans sama siapa Bang? Aku ngefansnya sama Blade, Wesley Snipes. Aku suka banget sama beliau. Itu suka banget, dia adalah aktor yang paling saya suka. Will Smith, Will Smith, oke, lumayan. Will Smith suka lumayan, tapi tetap lebih suka si Wesley Snipes. Wesley Snipes gokil emang ya. Blader. Wesley Snipes. Ya, Blade yang dia jadi vampires. Ya, jadi vampir. Ya, Blade. Pakai burung gagak kan? Yang pakai burung gagak kan? Burung gagak? Enggak ada burung gagak di perasaan. Ada Blades ya. Itu Blades versi Indonesia. Oh. Oke. Ini banyak banget, keren banget. Emang suaranya Bang Abdul, Bang, latihan suara bisa sampai dalam kayak gitu, itu latihan atau emang basic suara Bang aslinya kayak gitu, Bang? Ini tak tunjukkan. Suara asliku kalau lagi berbahasa Indonesia, ini suara asliku. Ini nih, suara asliku kayak gini nih.
Ini Oke. seperti ini, aku pakai suara perut. Tapi kalau aku sudah berbahasa Inggris, awalnya dibuat-buat, akhirnya menjadi terbiasa. Akhirnya kalau saya berbahasa Inggris berubah sendiri. Oh, what's wrong with that? I don't know what you're talking about. Jadi keluar sendiri, aku pakai suara dada akhirnya gitu. Awalnya Oke. dibuat-buat. Bagus. Awalnya dibuat-buat. Cakep, cakep. Cakep. Bang, ada lagi yang mau bertanya. Ini kita baca pertanyaan aja ya, karena udah santai banget nih. Kelas online Siap. sama langsung belajar di Pare, beda nggak metode belajarnya? Metode belajarnya sama, cuman masalah enaknya itu ibaratnya kamu nonton Sheila on Seven di YouTube sama nonton langsung, enak mana? Ya enak nonton langsung lah bang. Ambience-nya beda. Ya udah, bang. itu jawabannya. Itu jawabannya. Oke. Ini mana nih? Oke, ini lagi banyak banget pertanyaan-pertanyaan seru nih. Bang, seberapa penting sih arti grammar buat belajar bahasa Inggris? Waduh, ini penting nih, grammar. Jika ini kebanyakan orang itu mikirnya grammar itu hanya tentang tenses. Padahal tidak seperti itu doang. Nah, kita lihat, bule memang tidak belajar grammar. Tapi kita lihat, lebih banyak salahnya bule. Jikapun bule itu salah dalam bergrammar, lebih banyak salahnya atau lebih banyak benernya. Gitu-gitu aja sih. Itu tadi saya di lagu di si Liam Neeson sisinya itu I don't know who you are. Itu who you are. I don't know who are you, nggak mungkin. Karena dia bukan question I don't know who you are. Itu adalah statement, bukan not a question. I don't know who you are. I don't know where she is. I don't know where she is. Nggak mungkin I don't know where is she. Nggak mungkin. Kalau where is she itu baru adalah question. Jadi seperti itu sih. Oke. Grammar itu penting. Tapi di analisanya nggak penting, dipelajarinya nggak penting, tapi grammar penting, begitu aja. Kalau nggak penting, ngapain bule capek-capek nyiptain TOEFL dan IELTS? Dikiranya TOEFL dan IELTS itu ciptaan saya apa? Itu kan bule yang buat. Oke. Bang Abdul, I am 29, masih oke nggak ikut kelas? Oh masih. Oke, ini nih. But you get my question wrong. I mean, apakah Anda satisfied dengan jawaban kasar kepada haters? Tapi kayaknya si Bang Abdul jarang deh ngasih kata-kata kasar kan ya Bang ya? Nggak pernah malah kan? Lebih cenderung. Mungkin ini kata si mbaknya itu pada waktu saya bilang who the lah itu kan saya sensor. Saya kan sensor itu, saya nggak ucapin langsung, itu kan disensor. Oke. Giliran konten-konten yang pakai jelas-jelas pakai anjing, pakai babi dan segala macamnya, pakai maaf nih ya, mohon maaf banget saya mau berkata kasar, mohon maaf banget. Pernah kan banyak di TikTok, udah pernah belum? Banyak kan? Banyak banget kan? Banyak yang bilang itu kan banyak. Kenapa mereka nggak dihujat? Kenapa saya yang dihujat? Giliran saya ini ngelakuin kesalahan, kenapa itu kayak saya ngelakuin dosa besar gitu, kayak saya ngebunuh orang gitu. Oh come on, wake up. Karena abang punya potensi bang, yang nggak semua orang bisa, yang nggak semua orang. Jadi gini, rata-rata tuh haters atau orang yang ngomong yang aneh-aneh itu biasanya tuh mereka sirik bang, karena gila nih, ini orang punya potensi, ini orang keren, kok gue nggak bisa kayak dia ya gitu. Sebenarnya pun gini abang, kan kalau aku lihat tuh abang adalah orang yang terbuka dan siapapun bisa belajar sama Abdulism gitu kan. Jadi ayolah, come on gitu. It's time collaborate. Pokoknya Mas, iya Mas, pokoknya di Indonesia itu kalau good looking semua dimaafin. Dan itu nggak adil sih sebenarnya buat saya. Tapi enggak, Tuhan tuh adil kok, tenang aja. Oke. Bang, kalau ngomongin tentang arti kolaborasi nih bang, ini kan kita zaman sekarang tuh banyak banget, lu nggak bisa, dunia ini atau industri ini sangat luas untuk kamu kerjakan sendiri. Nah ini kalau abang punya arti kolaborasi nih, kalau arti kolaborasi sendiri buat Abdulism tuh gimana sih? Kolaborasi gimana ya? Maksudnya kolaborasi kayak gimana ini? Kolaborasi apapun, dengan hal-hal apapun. Apakah nanti abang membuka kesempatan untuk teman-teman lain yang yuk Abdul, kita collab yuk gitu kan. Abdul jago bahasa Inggris nih, gue jago ini, kita bikin karya yuk, atau mungkin kita bikin musik, atau kita bikin Abdul yang baca puisi bahasa Inggris atau apa, itu gimana? Abdul terbuka nggak dengan hal-hal kolaborasi? Dengan kolaborasi. Mas, saya ini di Pare, saya ditunjuk si Kevin yang TikTok itu officialnya itu apa sih namanya, si Kevin itu. Dia menunjuk saya untuk membuat komunitas TikTok.
Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Akhirnya saya membuat komunitas TikTok. Nah, saya ngajarin ada beberapa TikTokers baru yang dia belum pernah main TikTok, saya munculkan di TikTok. John Haide. Itu John Haide, itu teman saya, teman dekat saya, teman akrab kita. Saya yang ngajarin dia ngedit. Saya yang maksa dia nyuruh untuk buat video di TikTok. John Haide ada di TikTok. Ada, oh banyak kok, banyak banget TikTokers TikTok. Tak perlu lah saya sebutin lah ya, tak perlu lah saya sebutin. Banyak TikTokers yang di Pare itu memang kita apa ya, kita ngadain pelatihan bareng-bareng, kita belajar bareng, kita sharing. Ayo yuk kita kan pandemi nih, ayo kita berkonten yuk gitu. Jangan sibuk ngurusin kursusan ini besar, guys itu banyak duit, jadi dia iklannya bagus. Kita yang nggak ada duit, ayolah kita berkonten aja lah yuk gitu. Ya udah saya ngajak mereka berkonten. Akhirnya dengan kita berkonten kita bisa dapat banyak murid gitu loh. Nggak ada salahnya kan saya buat konten untuk menarik orang untuk jadi murid saya. Toh itu halal, bukan pekerjaan yang jelek kok. Keren. Jadi kalau mau negur, ada kan saya dikritik, mau nanya kredibilitas sama sertifikat saya. Nah, yang kritik saya ini udah pernah ngajar bahasa Inggris belum? Saya ngajar bahasa Inggris dari usia 18 tahun dan saya sekarang 33 loh. Jadi saya ngajar kan bukan dilihat dari seberapa bersertifikatnya orang itu, tapi menghasilkan nggak. Percuma bersertifikatnya besar, sertifikatnya di luar negeri, lulusan luar negeri, tapi dia ngajarin orang tak berhasil, ya juga percuma kan? Ya belajarlah dari siapapun, walaupun dari anak kecil, lihat apa yang diajarin, jangan lihat siapa yang ngajarin. Kurang lebih seperti itu. Lihat hasilnya dong, jangan lihat apakah dia berkompeten, apakah dia berkredibilitas. Mau berkata kasar, sayang ini online. Nanti bang, nunggu pandemi mereda, saya insya Allah nanti ke Pare deh ya. Kita ngobrol di YouTube ya. Boleh. Haters Bang Abdul itu orang yang mengunderestimate Bang Abdul yang jago bahasa Inggris, tapi namanya? Oh iya. Mana nih? Mama saya sempat iri soalnya Bang Abdul jago bahasa Inggris. Oh Bang, udah tahu Bang jawabannya Bang. Berarti Abang hadapi haters slow aja Bang, karena Abang emang punya kualitas sendiri Bang. Pertanyaan saya sama orang-orang yang jago bahasa Inggris itu, yang memang bagus itu, lah kamu kan bagus, lah kamu nggak berkontribusi, kenapa kamu malah nyerang saya yang ngajarin bahasa Inggris? Lah apa ada yang salah? Pokoknya kalau nggak good looking udah dihujat kita. Itulah Indonesia. Dan negara yang saya cintai ini ya begitu memang orang-orangnya. Jadi mau gimana lagi? Memang begitu kenyataannya ya kita sabar aja. Kita lihat aja ke depannya, siapa yang bertahan, siapa yang tidak, kita kan tahu ke depannya kayak gimana kan. Betul. Saya selalu punya feeling yang bagus buat orang-orang Bang, dan saya yakin Bang Abdul ini ya, percaya atau nggak Bang, nanti diizinkan ke perusahaan internasional. Wow, I can't wait for that. Nanti kita keep kontak ya Bang ya, mudah-mudahan bisa terus bersilaturahmi, bisa terus berkolaborasi, mudah-mudahan sekali lagi ini jadi jalan yang jalan silaturahmi yang baik lah gitu. Wah, keren. Kalau ngomongin tentang idola luar negeri, udah penyanyi favorit luar negeri siapa Bang? Maroon 5 dong, aku suka Maroon 5 sama Taylor Swift. Taylor Swift nggak bisa, Taylor Swift sama Maroon 5, oh no, please, they're so good. How to say Adam Neo juga. Adam Levine? How to say Adam Levine? Adam Levine, ya Adam. No, suka aku sama Adam. Oh. Oke. Kalau Indonesia siapa Bang? Paling suka sama siapa Bang Indonesia Bang? Ada yang di Ini penyanyi jadul atau penyanyi orang Indonesia? Bebas, yang penting dari Indonesia. Audi dong, aku pecinta Audi sama Dewa dari dulu. Audi, Selaun Seven, Padi, wah suka aku. Tapi Sandi Sandoro, walaupun dia penyanyi pendatang baru, Sandi Sandoro suka dong. Chris Patti, suka. Semua itu suka. Pokoknya band-band tahun 2000-an itu aku suka banget. Tapi yang paling disuka yaitu Audi. Audi, nggak ada obat. Audi hitam ya Bang ya? Iya, Audi hitam. Bener banget, that's right. Ntar kalau saya ketemu sama Iko Uwais, biasanya kan bareng sama Audi. Ntar saya salamin. Pengen foto bareng aku sama Audi. Audi, oh my god, she's perfect. Oke, ini luar biasa sekali Bang. Obrolan kita seru banget. Abang sudah menghabiskan 2 kopi terbaik malam hari ini, luar biasa. Berapa kopi?
Inggrisnya kalau 2 gelas kopi? 2 cups of coffee. Apa ya? Gimana ya bahasa Inggrisnya? Two cups of coffee? Ya. Gokil. Pokoknya abang luar biasa sekali. Banyak pelajaran dan juga inspirasi yang saya dapetin malam hari ini. Abang sukses selalu. Terima kasih bang. Pesan bang untuk anak-anak yang sedang menyaksikan tayangan live kita malam hari ini bang, apa yang mau disampaikan bang? Guys, buat kalian yang ngedukung saya, berhenti menghujat lawan sebelah. Biarin saja. Pakai bahasa Inggris. Aduh. Pakai bahasa Inggris. Gimana ya pakai bahasa Inggris ya? Guys. Yo guys, how's it going? Let's move on. Kita balik saja ke track masing-masing. Ayo kita di TikTok, kita dua aja lah bersosial media. Cari hiburan, cari pelajaran. Hiburan, pelajaran. Udah, gak usah saling hujat, that's it. Gak usah saling senggol. Oke? Jangan menyenggol jika kamu tidak suka disenggol. Please don't do that. Yes. Give the respect. Give the respect. Wih, gokil. Abdulism, bos. Abdulism. Ini gokil. Itu siapa bang? Itu bang? Itu abang? Itu siapa? Masa nggak kelihatan sih? Gokil. Terbaik. Ini bisa nih dapat merchandise-nya nih. Bisa nih dapat merchandise. Aduh, udah berhenti produksi ya. Aku nggak nanti hubungin lah muridku ini yang Ayolah, ini kan karena personal branding abang dengan cukup kuat gitu. Maksudnya banyak orang yang sudah mulai ngeh dengan abang, keberadaan abang tuh emang ya jujur ya, kalau saya tuh emang butuh banget konten-konten abang. Dan pesan saya sih, it's okay bang, kita tidak bisa membahagiakan semua orang di sosial media, kita tidak bisa membuat semua orang senang dan juga semua orang suka, tapi yang paling penting terus berbuat baik, terus bermanfaat, dan insya Allah jadi berkahnya. Luar biasa. Abang punya quotes favorit? Punya quotes favorit yang pengen diucapin malam hari ini? Apa bang? Quotes favorit apa yang pengen diucapin malam hari ini? Quotes favorit. Tidak semua niat baik seseorang itu bisa diterima dengan baik. Oke? Kita berbijaklah dalam bersosial media. Yes. Begitu aja sih. Abdulism. That's right. Terima kasih banyak obrolan kita. Siap. Terima kasih bang ya. Izinkan saya simpan video ini untuk kenang-kenangan saya, dan nanti siap. Simpan lah. Mudah-mudahan nanti kita tetap bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa bersilaturahmi. Jangan lupa di-upload ke YouTube. Siap. Yuk. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Bang. Mohon maaf. Semoga apa yang dicita-citakan, impian-impian besar, dan segera menuju ke Etihad Stadium ya. Sure. Oh, wow. I can't wait. Dan semoga bisa ketemu pemain-pemain hebat di sana, bahkan bisa ketemu Pep Guardiola, bisa ketemu Aguero. Oh my god. Satu pemain Manchester City yang saya favorit adalah Kun Aguero. Ini kisahnya ya Bang, sebelum kita closing ya Bang. Jadi dia tuh pernah keluar parkiran Bang. Dan aku tuh berhenti di lampu merah gini, aku panggil dia. Kun Aguero. Dia berhenti Bang. Dan dia buka jendelanya dan dia berarti Manchester is red. Oke, ya, bye. Selalu di sana. Siap kamu juga Mas ya. Terima kasih udah mau ngajak. That's right. Dengan senang hati, with our pressure. Widih, gue jago bahasa Inggris lama-lama nih. Oke, selamat malam. Yuk.